Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang mekanisme peredaran darah. Mekanisme peredaran darah. Pada sistem peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda karena terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Mekanisme peredaran darah. 1. Peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal atau pulmonalis. Peredaran darah kecil bermula ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2. Darah yang mengandung O2 dialirkan kembali ke jantung pada serambi kiri melalui vena pulmonalis. Pada sistem peredaran darah kecil, CO2 yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru-paru dan akan keluar saat nafas dibuang. Ketika mengeluarkan CO2, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah. Kemudian mengalir melalui vena, paru-paru, dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Sistem peredaran darah kecil dimulai kembali. Jadi, peredaran darah kecil bekerja dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Mekanisme peredaran darah kedua, yaitu peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Peredaran darah ini bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Darah kaya O2 dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah dan hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah, kemudian masuk ke serambi kanan dan bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar, ada dua pembuluh darah yang bekerja. Pertama, vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Kedua, vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Jadi, peredaran darah besar bekerja dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Yuk kita jawab bersama. Coba lihat gambar ini. Nomor 1, apa ya? Atrium kiri. Nomor 2, ventrikel kiri. Nomor 3, atrium kanan. 4, ventrikel kanan. 5, arteri pulmonalis, yaitu yang ada di paru-paru yang kaya dengan CO2. Kemudian nomor 6, vena pulmonalis. Ini paru-paru yang mengandung banyak O2. Kemudian nomor 7 berarti arteri sistemik ya. Kemudian nomor 8 vena sistemik. Kelainan atau gangguan
pada sistem peredaran darah terdiri dari 1. Anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan hemoglobin atau yang lebih sering dikenal dengan kekurangan darah. 2. Leukemia. Leukemia disebut juga kanker darah, disebabkan oleh produksi sel-sel darah putih secara berlebihan. 3. Hipertensi. Merupakan tekanan darah di atas tekanan darah normal. Pada orang dewasa, normalnya adalah 120/80 mm Hg. Kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah berikut. 4. Hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit kekurangan atau tidak adanya zat antihemofilia yang bersifat genetis sehingga penderita tidak mampu melakukan proses pembekuan darah. 5. Ambeien atau hemoroid. Terjadi karena adanya pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah pada ujung rektum atau anus. 6. Varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh vena, biasanya terlihat berwarna kebiruan dan sering terdapat pada betis. Demikian pembahasan mekanisme peredaran darah. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.